Regu nomor peserta 30 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Toleransi Lintas Agama dalam Membangun Indonesia yang Harmonis dan Bersahaja. Regu nomor peserta 30 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Toleransi Lintas Agama dalam Membangun Indonesia yang Harmonis dan Bersahaja. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sallallahu wa ala alaihi alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang kami hormati saudara sebangsa dan setanah air yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, menjalin silaturahmi pada kesempatan kali ini. Salawat bertangkaikan salam selalu tercurah kepada penghulu junjungan alam. Dialah putra Abdullah Wahadi Aminah, Habibullah kekasih Allah. Dialah seorang pemimpin yang terpimpin. Dialah seorang insan yang budiman lagi beriman. Dialah seorang insan yang berakhlakkan Al-Quran, yaitu Habibuna wa Nabiyuna Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Hadirin rahimakumullah, kerukunan berbangsa dan bernegara terusik oleh hadirnya intoleransi dalam kehidupan beragama. Perusakan tempat ibadah umat agama lain yang terjadi di banyak tempat menegaskan betapa toleransi lintas agama masih menjadi barang mahal dan langka di negeri kita tercinta Indonesia. Terlepas apa yang menjadi motif perusakan itu, kita sepakat seharusnya ini tidak terjadi di negeri yang menjunjung tinggi kerukunan dalam beragama. Bukankah anarkisme, apalagi menyangkut agama yang sangat sensitif, justru
menghabiskan nafsu kebinatangan yang seharusnya dibuang jauh-jauh dari benak manusia. Sepertinya kita perlu melirik falsafah yang konon milik suku Bali. Masjid adalah rumah kami, namun digunakan untuk saudara kami yang beragama Islam. Begitu sikap mereka yang juga diterapkan kepada umat beragama selain Islam. Ungkapan tadi menggambarkan betapa kerukunan antar umat beragama benar-benar terlihat dalam keseharian mereka. Seharusnya tidak ada sikap saling mencurigai, apalagi sikap mengintimidasi. Justru yang hadir di tengah-tengah kehidupan adalah kenyamanan dalam keragaman. Inilah yang dalam Islam psikologi disebut get comfortable in paradox, sebuah kondisi jiwa yang mampu merasakan ketentraman meskipun berada di tengah paradoksal kehidupan. Hadirin, berangkat dari paparan singkat tadi, dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan pensyarahan Al-Quran yang kami angkat dari tema merawat keberagaman dalam kesatuan NKRI yang kami bingkis dalam judul Toleransi Lintas Agama dalam Membangun Indonesia yang Harmonis dan Bersahaja, dengan nadasan Al-Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 108 di dalam mushafnya halaman 112 di sebelah kanan bagian bawah 7 baris ke atas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang
telah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, mengenai ayat tadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik walaupun ada nilai kemaslahatan dalam makian tersebut, sebab akan terdapat mafsadah, Yakni kerusakan. yang lebih besar, yaitu sikap mereka yang juga memaki Tuhan orang-orang yang beriman. Dengan adanya larangan ini, sikap saling menghargai antar pemeluk agama seharusnya ditampilkan dalam berbangsa dan bernegara. Lakum dinukum waliyadin. Banyak perkara yang lebih besar yang dapat diselesaikan bersama dengan mengesampingkan latar belakang agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa Allah mengajarkan kepada umat Islam agar dalam mengambil jarak demarkatif dengan non-muslim. Betapapun demikian, menurut Al-Ustadz Asy-Syahidi Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fil Jilalil Quran, Allah mengajarkan kepada umat Islam agar dalam mengambil jarak tersebut dilakukan dengan beradab, Penuh wibawa. dan penuh harga diri. Hal ini adalah suatu sikap yang sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang yang beriman. Dalam konteks ini, nilai persamaan manusia lebih dikedepankan, sementara agama boleh dikesampingkan dalam hubungan sosial karena agama adalah wilayah individual. Hadirin rahimakumullah, Islam sebenarnya membuka keran yang lebar bagi minatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Meskipun agama mereka berlainan, namun mereka tetaplah makhluk ciptaan Allah yang berhak atas perbuatan baik selama hidup di dunia. Justru ketika umat Islam bersikap sinis kepada umat agama lain akan merusak substansi Islam itu sendiri. Islam tidak menginginkan orang memeluk agama dengan faktor keterpaksaan. Bukankah sudah jelas bahwa tidak ada paksaan dalam beragama? Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat 8, di dalam mushafnya halaman 439, di sebelah kiri bagian atas 4 baris ke bawah, yang berbunyi, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum wa lam yukhrijukum min diyarikum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir menerangkan di dalam kitab tafsirnya jilid 8 halaman 107, maksudnya adalah Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak berniat untuk membunuh dalam agama dan tidak bersekongkol untuk mengusir umat agama Islam. Sebagai gambarannya dapat kita cermati dalam kisah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bahwa ibunya yang ketika itu masih musyrikah berkunjung kepadanya. Maka ia pergi menemui Rasulullah dan bertanya, "Bolehkah saya menjalin hubungan dengan ibu saya?" Nabi kemudian menjawab, "Ya, jalinlah hubungan baik dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, pentingnya membangun bangsa yang harmonis dan bersahaja. Seharusnya ini menjadi kesadaran bagi seluruh elemen bangsa. Apakah hal ini bisa diwujudkan? Tentu bisa diwujudkan. Hal ini dapat diwujudkan ketika seluruh elemen bangsa dapat berjabat erat, Bersatu padu dan bergandengan tangan mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekat agama yang sering kali dijadikan pembatasan ekstrim hendaknya dihindari untuk kebaikan bersama demi kemajuan bangsa. Dengan demikian, Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang harmonis dan bersahaja, dan lahirlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Hadirin rahimakumullah, simpulan yang dapat kita petik dari pensyarahan Al-Quran ini adalah: pertama, di tengah kehidupan yang plural, toleransi menjadi pijakan utama untuk merajut persatuan dan kesatuan. kedua, Toleransi, yakni tasamu dalam konteks agama Islam, adalah bagian dari cara untuk membumikan kerahmatan Islam kepada semesta alam. sebagai penutup, Jika toleransi lintas agama dapat terjalin, impian untuk hidup di tengah kehidupan bangsa yang harmonis dan bersahaja, insya Allah akan segera terwujudkan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan pantun. jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga syarhil ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. jalan-jalan ke swalayan, jangan lupa membeli rambutan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, Kami mohon maaf, mohon ampunan. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridha wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.